Phoenix Dados Radio Station. Hai, selamat sore. Dadio Sandra muncul lagi nemenin kamu sore hari. Boleh dong minta waktunya sebentar ya, karena memang hari ini Doi kedatangan teman-teman yang hebat-hebat, luar biasa. Ngomongin adalah masalah pendidikan. Jadi kalau misalkan kita ngebahas tentang setelah lulus SMA atau SMK, tentunya kita dituntut untuk tetap kreatif dan juga mandiri. Secara kalau ngomongin dari hal-hal pribadi dari aku dulu deh. Ini kita pengennya adalah nanti pengen ngembangin bisnis, bersaing juga baik di lokal atau juga secara global. Pengennya macem-macem gitu. Tapi kalau misalkan belum ada jawabannya atau kira-kira kayaknya mau ngapain sih nantinya, nah itu yang harus kita cari. Bagaimana kita sebenarnya bisa mengembangkan skill. Hari ini dua orang hebat sudah ada di studionya Phoenix Radio Bali. Ada Komang Santi Muni Parwati SPD Empar Empro. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Kak Boy. Kak Doi. Sorry. Kak Boy, nggak apa-apa. Doi, oke, Nggak sorry. apa-apa, nggak apa-apa. Bagus lagi Boy, Dan Doi. Hai Finers. Halo, ada juga Nyoman Agus Trimandala SS Empar. Halo, Nah Kak gitu Doi. dong, Iya. biar kedengaran suaranya juga. Halo Viners. Kenceng sekali powernya ya. Lagi Ini semangat, adalah- Kak. Lagi semangat ya. Teman-teman dari IPB Internasional. Wah, kalau kemarin-kemarin atau mungkin beberapa kali kamu udah dengerin iklannya IPB Internasional, udah tahu juga atau berkali-kali juga sudah mampir ke sini. Kita hari ini sharing lagi ya, karena tadi di awal juga aku sempat bilang kan kalau ngomongin tentang keinginan atau juga kemauan, semuanya kayaknya pengen sukses ya. Betul. Pastinya. Kalau kita cerita di sosial media, yang sering kita baca adalah cerita sukses orang, atau kita tonton juga cerita sukses orang. Tapi hari ini aku panggilnya enaknya adalah Santi aja. Santi dan juga Mandala. Iya, bener ya. Mandala, benar. Trimandala, kita ngobrol banyak hal. Aku kepo banyak hal. Karena kalian kalau ngelihat dari nama aja tadi Clara udah banyak banget ya. kan Penghias itu. Bukan penghias juga, tapi kayak ya bagus gitu kan. Di luar dari itu juga sharingnya hari ini adalah ngomongin tentang kerja. Terus ngomongin juga tentang bagaimana tantangan di dunia kerja saat ini juga. Sejauh pengamatan kalian dulu nih, kalau tadi aku ngomongin adalah setelah lulus nanti wirausaha. Ngomongin tentang prospek wirausaha menurut Santi sendiri kayak gimana Kak Santi? Nah, yang mesti dipahami yang terkait dengan wirausaha itu sebenarnya ada 3 kata kunci utama. Oke. 1, kreativitas. Oke. 2, pantang menyerah. 4, harus profesional. Oke. Tuh, jadi dari 3 itu kita di kampus IPB Internasional di Jalan Kecak 12 berusaha membuat program yang ada di prodi kami menyangkut 3 kata kunci ini. Oke. Contoh yang pertama kita bilang harus kreatif gitu ya. Jadi dari awal ada project untuk individu dan ada project untuk kelompok. Oke. Yang berikutnya kita tadi bilang pantang menyerah. Mungkin kalau ini Pak Mandala selaku pelatih, karena dia di luar sana juga pelatih basket. Yang namanya pantang menyerah itu gimana sih Pak Mandala? Nah, kan banyak generasi penyerah juga. Kayak aduh males, putus asa gitu. Pasti pernah melihat keadaan seperti itu Pernah. dong? Yang namanya pantang menyerah tuh udah sering sekali kita ketemu di sekitaran ya. Lingkunganmu kemanapun pasti orang-orang tuh ada mindset untuk pantang menyerahnya. Tapi sekarang bagaimana kita merubah mindset pantang menyerah tuh agar tidak berpikiran seperti itu. Oke. Satunya tadi berbicara kita kewirausahaan dengan banyak hal yang seharusnya sekarang dunia ini terbuka luas. Erat kaitannya jika pantang menyerah tuh bagaimana kita tuh agar mindset kita tuh boleh menyerah tapi harus bisa bangkit kembali. Seperti Oke, itu. berarti setiap orang mungkin ada fase di mana kita menyerah, tapi ada banyak orang yang tidak bisa bangkit lagi atau bahkan tidak mau untuk bangkit lagi. Tapi teman-teman IPB Internasional sudah mengantisipasi hal ini. Betul. Tadi kreatif tadi dan jangan menyerah juga. Walaupun seperti Mandala bilang adalah bahwa kenyataannya di dunia pendidikan dan juga di luar pun beliau sering bertemu orang-orang seperti itu ya. Betul. Oke. Ada Nambahin, tambahan? Boleh. Ketiga, karena tadi kan kita bicara yang ketiga adalah profesional. Nah, bagaimana menjadi orang yang memiliki etos kerja profesional atau dicap atau personal brandingnya dia orang yang profesional. Salah satunya yang paling bisa kami share di sini adalah S1 kewirausahaan itu dari semester 1 kita ada program magang. Oke. Jadi yang namanya mahasiswa dari semester 1 mereka terlibat di dunia kerja. Oke. Artinya apa? Dari awal mereka sudah diajak untuk melihat orang kerja itu harus bagaimana sih? Oke. Gitu. Biar gak cuma teori doang. Betul. Berarti kenyataannya tahu Betul. gitu ya. Iya. Terus Itu dia. Yang itu mungkin yang membedakan. Oh, karena oke. biasanya di kampus ada beberapa program magang
tapi itu setelah semester 3 itu atau setelah semester 5 atau Belakangan. itu nanti pas mau di akhir. Nah, kami menerapkan dari semester 1. Jadi yang Oke. namanya mahasiswa S1 kewirausahaan di kampus IPB Internasional, dari semester 1 mereka sudah magang. Nah, kalau bisa saya bagi di sini ya, Kak Doi. Semester 1 itu mahasiswa kami sudah magang di MNC Sekuritas. Oke. Jadi mereka dipaksa dan diajar dan belajar untuk menjadi orang yang terliterasi atau paham terkait dengan saham. Oh. Sehingga apa? Nanti mereka juga bisa memberikan pengetahuan ini kepada orang-orang di sekitarnya dulu. Ya. Itu dia. Oke, circle terkecilnya dulu tahu, tapi Betul. bagaimana sebenarnya mereka dididik atau juga bukan, ya mungkin kalau dibilang dipaksa, awalnya mungkin kayak kita pun dipaksa ya, Betul, betul. sebelum kita kerja gitu, Iya. kayak aku harus latihan vokal sebelum siaran, harus begini, tapi pada intinya di belakang nanti kita akan tahu impactnya buat kita. Benar. Pun teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini juga akan dilatih seperti itu ya. Betul. Secara garis besar itu baru-baru ngomongin tentang S1 dari kewirausahaan yang ada di IPB Internasional. Ini kalau hal lain lagi tentang S1 kewirausahaan ini, apa lagi yang mungkin harus Yang masyarakat menarik, tahu? oh iya, yang menarik adalah ada banyak kampus, terutama di Jawa nih ya, yang punya program kewirausahaan. Betul. Cuman yang beda, kalau misalnya di Bali, program S1 kewirausahaannya, selain dia magang dari semester 1, mereka juga akan magang di sektor-sektor yang terkait industri pariwisata. Karena mau nggak mau, oke. industri pariwisata adalah industri utama di Pulau Bali. Betul. Itu dia. Yang menarik juga adalah nanti di semester 3 mahasiswa kita itu bisa yang namanya magang atau training di luar negeri, terutama di Amerika, karena kampus IPB Internasional itu punya program G1, Oh. program magang berbayar. Oke. Jadi ketika di sana mereka akan bekerja, kemudian dapat uang saku selama 1 tahun. Jadi pengalaman dari mahasiswa saya yang sebelumnya, mereka selalu bilang pengalaman pergi ke luar negeri, bekerja dapat uang saku itu nilai plus. Ada yang nggak balik nggak? Betah di sana. Kalau itu Bisa. maksudnya gini, balik Balik lagi ya. Balik lagi ya. maksudnya kalau misalnya dibilang ada atau tidak, saya nggak bisa bilang nggak ada karena pasti ada. Cuman berapa saya nggak tahu karena kan Ya, kita di akademisi harus sebut angka Ya, ya, benar, harus benar. berbasis data. Betul. Itu dia. Oke. Jadi kalau ada yang penasaran, apakah nanti di prodi S1 kewirausahaan bisa kerja atau training di luar negeri? Iya, bisa. Oke, Dan oke. itu mulai dari semester 3. Oke. Tapi menarik. Tadi kan perbedaan di Bali dan juga di Jawa tentang kewirausahaan cukup berbeda ya. Masalah kampusnya pun berbeda. Terus kebutuhan di dunia kerjanya pun berbeda. Kita dikaitkan dengan pariwisata karena memang Bali identik sama pariwisata ya. Tapi apa yang menurut Kak Santi atau juga Kak Mandala yang mungkin mispersepsi tentang kata wirausaha atau mungkin orang belum mengambil S1 kewirausahaan? Apa yang kayak gagal paham gitu? Oh, jadi gini, kadang itu pertanyaan ke saya adalah nanti kalau saya Ngambil ini? ngambil ini, gelarnya apa? Nah, Gitu kan. Selain gelar. Gelar, Oke. satu gelar. Saya langsung jawab ya. Boleh Oke. dong. Gelar untuk S1 kewirausahaan adalah sarjana bisnis. Sarjana bisnis. Jadi kalau sudah ada kata bisnis, ini urusannya cuan. Gimana Anda nanti ketika sekolah, ketika tamat, ketika Anda ada di masyarakat, memiliki dampak ekonomi di sekitarnya. Paling sederhana, Anda cuan dulu untuk diri Anda. Betul. Itu dia. Tapi untuk cuan ini ada banyak tantangan. Nah, namanya orang bisnis kan sekarang untung besok rugi. Bisa nggak tidak mudah menyerah itu? Nah, agar bisnisnya Anda bisa berkembang, apa yang Anda harus miliki? Kreativitas. Betul, Karena itu adalah salah satunya skill. Bagaimana itu biar bisa mendarah daging. Betul. Itu yang harus dipelajari. Seninya ada di situ. Seninya ada di sana. Oke. Kalau profesional seperti tadi yang udah disebut dari awal, bagaimana ditempa biar Anda ketika punya bisnis juga memiliki etos kerja yang profesional. Betul. Itu Dan sih. itu memang penting pada kenyataannya di dunia kerja. Mungkin kita boleh bilang nggak penting pas zaman kuliah gitu ya. Saya pun sebelum kerja mungkin kayak mikir nggak sebegitunya kayak kerja. Cuman pada ketika kita tahu kenyataan dunia kerja seberat itu dan memang seharus disiplin itu, ya begitulah ternyata kan. Betul. Dan itu pun sudah diajarkan oleh IPB Internasional. Sudah. Kayak real udah kerja Iya. gitu. Tapi yang menarik tadi adalah kita ngomongin tentang magang di luar negeri sampai Amerika, terus juga kayak prospek kerjanya juga bagus. Emang yang diajarkan ilmu-ilmu yang seperti apa selain yang dibilang tadi? Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Santi atau Kak Mandala. Oke. Ilmu-ilmu yang seperti apa sih yang diajarkan mungkin biar mudah dipahamin gitu? Tentu kalau ilmu
kita berbicara kewirausahaan tentu berbagai macam ya. Dari sektor ekonomi sudah pasti ilmunya. Kemudian untuk tadi sempat dikatakan ada program J1 yang keluar negeri, otomatis kita belajar yang namanya bahasa juga. Nah, itu bahasa. Ya, bahasa juga. Selain bahasa juga kita mengenal yang namanya tadi bagaimana sih praktek kerja atau magang itu. Seperti itu. Menambahkan, boleh. Karena nanti training di luar negeri itu akan bekerjanya di hotel. Kemudian, jadi dalam hotel itu kan ada beberapa departemen. Otomatis mahasiswa di S1 kewirausahaan juga akan belajar singkat kata kayak skill yang harus dia kuasai. Contoh, dia akan magang di sana di bagian F&B service. Jadi kayak waiters gitu, bawain makanan, bagaimana melayani customer. Bagaimana menservis dia? Iya, menservisnya itu bagaimana? Hospitality, Nah, artinya itu juga kami siapkan di prodi. Jadi semester 2 mahasiswa kami akan belajar bagaimana menservis tamu, melayani tamu, bagaimana dia bisa ketika melayani nanti dia diharapkan akan memiliki ide bisnis nih. Oke, kalau saya punya bisnis besok, saya akan memiliki core kerja yang bagaimana sehingga tamu saya nyaman. Itu dia. Betul. Itu tapi dari segi servis ya. Tapi kalau misalnya dari segi yang lain, saya jadi punya nih ide bagaimana saya penyedia pekerja yang memiliki skill yang tinggi. Kan itu ide bisnis juga. Jadi nanti banyak rentetannya. Karena balik lagi yang dilatih apa sih kita bilangnya berprinsip untuk selalu kreatif di inovasi kreatif. Ya. Kata kuncinya udah ada di inovatif dan juga kreatif tadi ya. Bagaimana kita berinovasi dan juga fleksibel menghadapi dunia kerja, challenge-nya seperti apa. Nah, tadi kalau ngomongin tentang hal disiplin penting, terus jangan menyerah juga. Sejauh ini ada nggak pertanyaan? Ini prospek kerja kalau kita ngambil lulusan ini apa sih nanti? Ada yang udah nanya kayak gitu nggak? Karena ini zamannya adalah ponakan-ponakan pengen juga kayak kerja nanti biar tahu gitu goalsnya apa. Kalau yang paling utama karena berwirausaha adalah dia bisa memiliki bisnis sendiri. Dia bisa ikut menciptakan lapangan kerja. Dia jadi startup founder. Tapi nanti ada juga seiring perjalanan waktu dia merasa, wah saya kayaknya nggak berminat berbisnis nih. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Anda kan sudah punya pengalaman dengan magang di setiap semester. Itu bisa dijadikan untuk mencari kerja. Betul. Tapi balik lagi kalau milih kewirausahaan, kita pasti selalu berharap Anda itu memiliki bisnis. Betul. Tapi kalau ngeliat tren anak-anak muda sekarang kan mereka bisa startup dimulai diri sendiri bisa, sama circle pertemanan kan. Kadang kayak patungan berapa puluh juta, ide sudah bisnisnya mulailah dari yang kecil. Sangat muncul di sekeliling kita aja, di dekat-dekat radio ini udah ada beberapa kafe misalkan atau juga usaha-usaha yang lainnya. Dan dari situ diajarkan IPB Internasional bertanggung jawab akan hal itu ya. Yang bisa di-share sama Kasanti dan juga Mandala yang seperti apa? Kalau mendaftar di tahun ini, kampus itu memberikan beasiswa atau potongan biaya pendidikan sebesar 50%. Itu dia. Itu jadi, yang harus diketahui. Itu yang harus diketahui juga. Karena ini baru. Jadi baru. Sekali lagi kalau misalnya daftar sekarang dapat potongan biaya pendidikan 50%. Berarti kalau misalnya ditanya nanti kami punya lulusan yang bagaimana, saya nggak bilang yang lulusan dulu, tapi yang sekarang mahasiswa saya sudah punya bisnis. Dan saya selalu bilang kalau rugi, kalau gagal bagaimana? Mereka itu sudah paham banget dan mereka bilang kalau rugi saatnya saya belajar sekarang karena ruginya pas masih kuliah. Betul. Kan ada beberapa kutipan yang orang bilang, oke, habiskan masa gagalmu. Kalau saya bilang bukan cuma sekedar menghabiskan, tapi belajar dari awal karena ibaratnya masih bisa jatuh aja sekarang. Sama kalau misalnya kita di luar negeri ya, sekedar bagi pengalaman, ketika orang pertama kali belajar sepatu roda atau inline skate di Jerman nih ya, contohnya karena saya pernah di sana, yang mereka ajarin pertama kali adalah cara jatuh yang benar. Jatuh yang benar dulu. Jadi ketika berbisnis, yang akan dipelajari dulu adalah resiko kerugian yang bisa ditanggung. Kemudian pemahaman terkait dengan finansial, karena yang namanya pemahaman finansial kalau nggak disadari, nggak peduli Anda tua atau muda, Anda berpendidikan atau tidak, godaan uang ini menggoda. Sangat. Nah, ketika apalagi sudah ngomongin sering-sering, itu dia. Jadi kita akan belajar hal-hal seperti itu dulu. Oke, tiba-tiba banyak aja kebutuhan, tiba-tiba banyak aja keinginan. Banyak. Padahal belum tentu juga ya. Iya, dari mana datangnya itu? Kamandala, ada tambahan? Oke, kalau
Tadi kan kita ngomongin tentang ada diskon 50%. Ya, diskon 50%. Mungkin dari beasiswa mungkin. Beasiswa itu nanti pasti akan diprogramkan Oke, lebih lanjut. siap. Apalagi nanti ketika kita memiliki mahasiswa yang berprestasi. Kayak Kan saya. seperti itu. Pastinya. Oh iya. Salah satunya. Iya, ada masukan juga karena salah satu mahasiswa kami udah punya LPK. Tuh. Jadi dia udah kerja, cuman dia lagi mau mencari gelarnya Oke. karena nanti sarjana bisnis kan. Ya. Dan yang bersangkutan selalu bilang ini penting untuk saya yang sekarang sedang punya usaha. Ya, Karena ya, ya, apa? ya. Yang namanya orang sukses sekarang adalah yang punya relasi, Iya. Oke, yang setuju. punya kenalan. Ya. Yang bisa Networking yang yang luas. punya networking yang luas. Iya, Itu karena dia. persaingan kita bukan hanya di Bali doang, tapi worldwide ya. Jadi Benar. kayak seluruh dunia udah tahu bisa mengakses kita dari mana saja. Nah, kalau persyaratan yang harus dipersiapkan ketika pengen gabung tahun ini kayak udah excited banget, pengen deh gitu. Oke. Jadi yang pertama mendaftar. Otomatis ya. Syarat mendaftar ya. itu bisa online, bisa offline datang ke Offline. kampus, Oke. kemudian milih jurusan S1 kewirausahaan. Yang berikutnya sudah tamat SMA, SMK SMK. atau paket C. Karena Oke. kan paket C itu berarti Anda sudah SMK, SMA sederajat. Itu aja. Oke. Tidak memandang umur. Baik. Ada lagi Bu, Apa tuh? yang ahli jenjang. Oh iya, Tambahan hampir nih, lupa. Tambahan. Oke, Kamandala, Misalkan yang dari diploma Mhm. ingin melanjutkan kembali ke S1 karena kita kan sarjana. Bener. Itu bisa dilanjutkan ke S1 kewirausahaan. Dengan Tapi persyaratan ada yang nggak ribet. Persyaratannya ada konversi dari mata kuliah yang telah diambil. Standar, berarti nggak Betul. ribet banget ya. Nggak. Oke, terus semua informasi tadi kalau cuma didengerin kan tahunnya ke skip ya. Bisa cek di sosial media kah? Sosial medianya ada di mana? Ada di kewirausahaan _ IPBI. Kewirausahaan _IPBI. Betul. Oke, lengkap ada di situ. Semua ada di situ. Jadi jangan lupa like atau komen, nanti kami Follow. jawab. Oke. Oh, follow Baiklah. juga. Itu biasa juga diposting di IPB Internasional kan? Iya, Betul. di Oke. homepage langsung kampusnya. Oke, waktu kita mepet. Baik. Dari Kak Santi ada yang ingin disampaikan? Ada kalau bisa. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk tanya lebih lanjut ya tentang S1 kewirausahaan, karena kami juga percaya bahwa anak muda itu pasti punya potensi dan keinginan. Cuman balik lagi, kalau misalnya cuman ngayal aja semua bisa. Nah, kita balik sekarang bagaimana biar ini bisa terlaksana, kemudian bisa dipelajari. Karena kan namanya ilmu dan otomatis ada seninya. Setuju. Mungkin di sana kita bisa belajar sama-sama dan mengeksplor sisi seninya tadi, seni berbisnis, seni memanage, itu dia. Dari Kamandala. Silakan. Kalau saya untuk anak-anak muda, cielah. Ya emang anak-anak muda. Anak pastinya. muda, Walaupun Spinners. Spinners, walaupun angka kadang ya tetap berjiwa muda kan Iya, anak muda juga. Anak muda juga Iya, kan. betul. Nah, Apa itu angka? Tidak ada angka artinya. hanya Itu number urusan ya. cuan. Gimana? Oke, jadi untuk anak muda yang sudah tamat dari SMA nggak usah bingung lagi. Kalau ingin belajar teori kita ada, kalau emang langsung praktek kita ada. Jadi Oke. lengkap fasilitas Ya. untuk bisa nanti diimplementasikan di dunia pekerjaan ataupun apa Oke. itu. Balik mau nanya Kak Iya. Doi. Iya. Kalau menurut Kak Doi sendiri gimana? Worth it, harus dicoba, tambah pengetahuan, jangan jangan anggap sepele, karena yang paling penting memang kuncinya dalam dunia kerja, sepengalaman aku kerja adalah kita tidak boleh menyerah, dan satu lagi yang paling penting yang tadi dibilang adalah kreatif dan juga inovatif. Semua jawaban itu bisa didapatkan di IPB Internasional, tentu saja di kewirausahaan. Jangan lupa untuk gabung, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah mendengarkan Doi, Santi dan juga Kamandala. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi ya. Thank you, keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.